Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas perkembangan bahasa pada masa kanak-kanak awal. Tahukah kalian, perkembangan bahasa anak dimulai sejak saat ia dilahirkan. Meskipun pada waktu itu anak belum dapat mengutarakan kata-kata, tapi melalui tangisan, ekspresi wajah, dan gerakan, anak berusaha menjalin komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Tangisan, bunyi-bunyi, atau ucapan tak bermakna seperti celotehan bayi merupakan alur perkembangan bahasa untuk menuju kemampuan bahasa yang sempurna. Setelah melewati fase bayi, perkembangan bahasa anak usia dini berlangsung semakin pesat. Kita akan melihat betapa menakjubkan peningkatan kemampuan si kecil dalam berbahasa. Menurut John Winthrop, bahasa adalah suatu sistem simbol untuk berkomunikasi yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, sematik, dan pragmatik atau penggunaan bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi di mana seseorang dapat menjelaskan pikiran, perasaan, dan kehendak seseorang kepada orang lain. Dengan memiliki kemampuan bahasa yang baik, anak dapat diharapkan dapat bersosialisasi dengan orang lain. Bahasa juga dapat membantu untuk mengekspresikan ide-idenya. Perkembangan bahasa dalam psikolinguistik diartikan sebagai proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucapan-ucapan, memilih ukuran penilaian tata bahasa yang tepat, dan paling sederhana dari bahasa tersebut. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Menurut Lansdyn, perkembangan bahasa terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pralinguistik pada bayi usia 0 sampai 12 bulan. Pada bayi usia 0 sampai 3 bulan, bahasa diproduksi dalam bunyi-bunyi di dalam dan berasal dari tenggorokan. Sedangkan pada usia 3 sampai 12 bulan, bayi memproduksi suara menggunakan banyak memakai bibir dan langit-langit, misalnya ba, me, dada, mama, dan lain sebagainya. Tahap yang kedua adalah tahap protolinguistik. Ini dialami pada anak usia 12 bulan sampai 24 bulan atau 2 tahun. Anak sudah mengerti dan dengan menunjukkan alat-alat tubuh, kemudian ia sudah mulai berbicara beberapa patah kata. Kosakata dapat mencapai 200 sampai 300 kata. Dan tahap yang ketiga adalah tahap linguistik, yaitu pada anak usia 2 sampai 6 tahun atau lebih. Pada tahap ini ia mulai belajar tata bahasa dan perkembangan kosakatanya mencapai 3000 kosakata. Dan semakin berkembang sesuai dengan usianya dan juga stimulasi yang dia dapat. Pada materi pertemuan kita kali ini, kita akan membahas perkembangan bahasa di tahap linguistik ini, yaitu 2 sampai 6 tahun. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yang pertama adalah kondisi lingkungan. Di mana anak berada, dia dibesarkan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, itu sangat mempengaruhi perolehan bahasanya. Menurut Chomsky, anak dilahirkan ke dunia telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi, seperti dalam bidang yang lain, faktor lingkungan akan mengambil peranan yang cukup menonjol, mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. Anak belajar makna kata dan bahasa sesuai dengan apa yang mereka dengar, lihat, dan mereka hayati dalam hidupnya sehari-hari. Perkembangan bahasa anak terbentuk oleh lingkungan yang berbeda-beda. Selain faktor lingkungan, yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak adalah usia, kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak. Perkembangan bahasa dan literasi pada anak terjadi sejak lahir dan berkesinambungan, berlaku terus-menerus, mendapatkan stimulasi, mendapatkan rangsangan, kemudian pemerolehan bahasanya, kosakata yang mereka dapatkan akan semakin bertambah sesuai dengan tahapan usia dan juga stimulasi yang dia dapat dari lingkungan sekitarnya.
Emergent literasi atau literasi dini merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dikembangkan seorang anak dalam kaitannya dengan membaca dan menulis selama periode anak usia dini. Dimulai sejak lahir dan sebelum dimulainya instruksi membaca dan menulis konvensional atau biasanya dikatakan saat masuk sekolah. Keaksaraan yang muncul mencakup aspek-aspek seperti bahasa lisan, baik berbicara maupun mendengarkan. Pemahaman makna cetakan seperti kata, simbol, dan gambar dapat membawa makna serta pengetahuan alfabet dasar serta kesadaran fonologis awal. Ini adalah perkembangan bahasa anak di mana ada beberapa bagian, ada menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Ini semua saling berkaitan dan mendukung proses berpikir anak atau proses kognitif. Pengetahuan dalam literasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bahasa oral atau verbal, di mana anak dapat memahami dan menggunakan bahasa melalui menyimak, berbicara, dan memperoleh kosakata baru. Yang kedua adalah print awareness. Anak mengenal fungsi simbol tercetak seperti kata, kalimat, dan gambar, serta memahami maknanya. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang buku. Anak memahami tentang buku, cara menggunakan buku, dan atau membacanya, itu adalah bagian dari perkembangan bahasa anak. Kemudian pengetahuan huruf. Anak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyebutkan nama huruf serta bunyi huruf. Keterampilannya mengarah pada phonological awareness. Dan yang terakhir adalah kepekaan bunyi huruf atau phonological awareness. Anak dapat mengidentifikasi dan menggunakan suara serta memahami suara atau bunyi huruf yang digabungkan untuk membentuk kata. Secara tradisional, literasi dikatakan sebagai keterampilan membaca dan menulis. Tetapi saat ini, pemahaman kita tentang keaksaraan mencakup lebih dari itu. Literasi meliputi kemampuan membaca, memahami, dan mengapresiasi secara kritis berbagai bentuk komunikasi, termasuk bahasa lisan, teks cetak, media penyiaran, dan media digital. Nah, ini adalah beberapa bagian dari perkembangan literasi. Yang pertama menyimak dan berbicara, yang kedua membaca, dan yang ketiga menulis. Di kolom menyimak dan berbicara kita lihat bagaimana anak mengamati, anak berpartisipasi, anak berlatih dan percaya diri. Kemudian nanti pada saat kita belajar mengenai perkembangan membaca, maka kita nanti akan mempelajari tentang pra membaca, initial reading, membaca lancar, kepekaan terhadap buku dan print awareness, pengetahuan huruf alfabet, phonological awareness, dan pemahaman bacaan. Kemudian untuk perkembangan menulis, anak-anak akan melalui tahapan menggambar, mencoret-coret, coretan berbentuk simbol huruf, kemudian menulis huruf acak, menulis berdasarkan bunyi, ejaan yang didengar, dan kemudian menulis berdasarkan ucapan. Sehingga proses literasi atau kebahasaan dalam anak usia dini itu tidak bisa terjadi secara instan, tapi semuanya bertahap melalui tahapan-tahapannya secara smooth sehingga kepekaan anak terhadap huruf, kepekaan anak terhadap suara itu akan mendorong rimbunya kosakata anak dalam long term memory anak. Dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak dikatakan bahwa aspek perkembangan bahasa terbagi menjadi 3, memahami bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan. Sebagai mahasiswa PG PAUD, kalian harus memiliki atau mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai aspek-aspek perkembangan bahasa. Silahkan dibuka kembali Permen 137 tahun 2014 di lampiran standar tingkat pencapaian perkembangan anak, di mana di situ ada 6 aspek perkembangan anak. Buka kembali di aspek perkembangan bahasa, maka kalian akan menemukan 3 hal ini. Di dalam STTPA tersebut ada beberapa kategori usia. Nah, silahkan dibuka di usia 3-6 tahun. Kalian akan menemukan STTPA masing-masing tahapan usia anak di memahami bahasa, mengungkapkan bahasa, dan juga keaksaraan. Pada tayangan ini, kita akan melihat bagaimana Sasha, anak usia 5 tahun, menunjukkan kemampuan dia dalam menyimak dan berbicara. Untuk menyimaknya tidak akan kita lihat dalam video,
karena menyimaknya melalui voice note yang dia dengarkan, dan dia akan merepresenting, dia akan menceritakan kembali cerita yang dia dengar melalui suara voice note yang dikirimkan oleh gurunya. Assalamualaikum Bunda, hari ini Sasa akan bercerita tentang Sabil sakit perut. Dengarkan baik-baik ya. Pada suatu hari, Sabil dan Lina sedang bermain pasir basah. Lina, lihat pasirku. Pasir basahku keren kan? Aku membuat mobil. Masya Allah, bagus banget, berkata Lina. Tiba-tiba saat bermain, ada tukang menjual sosis. Bang, beli sosis bang. Kak Sabil mau kemana? Beli sosis dulu ya. Mau berapa tusuk, Dek? Tiga tusuk. Siap, Dek. Kita lihat bagaimana Sasha dengan penuh semangat dan kreativitas dan imajinasi dia dalam mengungkapkan cerita yang hanya dia dengar melalui suara saja. Ternyata anak-anak punya kemampuan untuk menceritakan kembali. Ini menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Sasha dalam menyimak dan berbicaranya berkembang sesuai harapan atau bahkan berkembang sangat baik. Kemudian tahapan membaca. Tahapan membaca ini melalui beberapa step. Yang pertama adalah tahap membaca fantasi. Kemudian tahap membaca konsep diri, tahap membaca gambar, tahap membaca pengenalan, dan tahap membaca lancar. Anak-anak usia dini tidak bisa kita paksa untuk langsung membaca lancar. Mereka memerlukan waktu, mereka memerlukan proses. Dan siapa yang bisa memberikan proses tersebut? Jawabnya adalah kita, orang dewasa. Orang tua dan guru bekerja sama untuk memberikan kesempatan anak untuk membaca fantasi, membaca konsep diri, membaca gambar. Saat mereka sudah terpenuhi kebutuhannya membaca gambar, maka mereka nanti akan muncul keinginan untuk membaca di tahap berikutnya adalah membaca pengenalan. Kemudian setelah mereka kuat dalam membaca pengenalan, mereka akan masuk di dalam tahapan membaca lancar. Untuk mencapai tahapan membaca lancar itu tentu saja butuh effort, butuh motivasi, butuh suasana, karena proses pembelajaran anak usia dini harus tetap mengindahkan prinsip pembelajaran anak usia dini, yaitu dengan cara bermain yang menyenangkan. Nah, sekarang kita lihat tayangan berikut ini adalah Hanin usia 4 tahun. Hanin akan membaca gambar. Hanin belum mempunyai kemampuan untuk membaca secara lancar maupun membaca permulaan, tapi Hanin akan membaca gambar dari buku yang biasa dibacakan oleh ayahnya. Sebelumnya, ketika Pipi takut. Yeay, hebat. Apa ya? Goi, temani aku dong. Oh gitu, oke. Goi berkata, Hebat. apakah ada monster di bawah tempat tidurku? Tidak ada. Iya, hebat ya. Jangan pintar lo Ada ceritanya. memang di tempat tidurmu, Pi. Hah? Syukurlah bukan monster. Iya lo, hebat lo. Apakah ada monster di dalam lemari? Tidak ada. Terus? Pipi sangat ketakutan. Terus? Koi sambil berkata, itu topi dan Sharpie. Hahaha. Topi dan Sharpie, Pi. Iya betul. Kalau di jendela itu ada apa, Goi? Itu hanya pohon yang tertiup angin. Yeay. Wah, bintangnya bagus ya, Pipi. Iya. Goi. Wah, monster. Wow, takut kelincinya. Ini aku. Oh iya. Ternyata kamu ya, Pi. Iya. Dadah Pipi, semoga mimpi indah. Yeay. Kita lihat
Hanin begitu semangat dalam membaca gambar. Apa yang dia baca belum tentu sama dengan apa yang tertulis dalam teks buku tersebut. Tapi kemampuan dia membaca gambar didukung oleh kemampuan dia mendengar dari stimulasi yang dilakukan oleh orang tuanya, membuat dia mampu untuk membaca gambar yang ada di buku tersebut. Hingga nanti pada suatu saat Hanin akan meminta sendiri kepada orang tuanya dengan mengatakan, Hanin ingin membaca tulisan ini. Ini tulisan apa, Ayah? Nah, itu adalah gerbang yang tepat atau golden moment, saat yang tepat untuk mengajarkan membaca permulaan. Mau diberikan huruf apa saja, maka Hanin sudah siap karena dia sudah tuntas dalam membaca gambarnya. Proses memberikan pembelajaran membaca ini sangat menyenangkan. Namun kalau kita tidak memberikan dengan cara yang menyenangkan, anak-anak akan bisa membaca, tapi belum tentu dia memahami dan mengerti makna dari bacaannya. Berikutnya adalah proses menulis. Menulis bagi anak usia dini tidak harus menggunakan kertas bergaris, menulis menggunakan buku tulis, tapi proses pembelajaran menulis pada anak usia dini boleh menggunakan media apa saja. Media kertas, menggunakan pasir, menggunakan air, kemudian menggunakan alat tulis, baik itu pensil, spidol, krayon, dan lain sebagainya. Anak-anak usia dini boleh menulis di kertas kosong, boleh menuliskan di karyanya, boleh menuliskan di dalam gambarnya, boleh menuliskan dalam coret-coretannya. Menulis bagi anak usia dini adalah membebaskan, karena kita ingin memberi suasana menulis yang menyenangkan. Ini adalah beberapa contoh menulis anak usia dini. Ada yang menulis di dalam karya gambar giginya, kemudian ada yang menuliskan di karya prakarya dalam membuat rumah sehatnya, kemudian ada anak yang mewarnai dan dilengkapi dengan gambarnya. Ini adalah bagian dari stimulasi menulis tanpa membatasi pada media yang hanya berupa buku tulis. Dengan memberi kesempatan menulis dengan kondisi atau situasi yang menyenangkan, maka akan mendorong anak untuk semangat mencoba, dan mencoba. Lalu bagaimana cara menstimulasinya? Untuk menstimulasi perkembangan bahasa anak usia dini dibutuhkan dukungan dari keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, perlu kita dukung melalui school and home literacy environment. Memberi lingkungan literasi yang kuat kepada anak, memberi dukungan keaksaraan kepada anak sejak dini akan mendukung ketercapaian perkembangan bahasa anak. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah dukungan. Dukungan yang kita berikan kepada anak usia dini bisa berupa dengan pemberian material atau sumber-sumber keaksaraan seperti buku cerita, kartu-kartu, kemudian lagu-lagu anak, CD-CD edukatif, kemudian aktivitas orang tua dan guru yang mendukung literasi seperti guru bercerita, orang tua bercerita, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, orang tua memberikan pertanyaan yang membuat anak berpikir, high order thinking skill. Itu adalah bagian dari kita mendukung literasi anak. Kemudian yang kedua adalah menjadi model literasi bagi anak. Orang tua dan guru, kalau ingin anaknya menyukai buku, maka tunjukkan model bahwa orang tua pun dan guru pun senang membaca, senang dengan buku. Tidak mungkin anak akan tiba-tiba suka buku kalau dia tidak melihat model yang paling dekat. Dan model yang paling dekat dengan anak adalah keluarga dan gurunya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kontrol. Pada saat ini, godaan yang terbesar adalah teknologi digital, gadget atau gawai. Tidak kita nafikan bahwa anak-anak saat ini sangat dekat dengan gadget. Orang tua tidak bisa menghindarkan hal tersebut, tapi bagaimana orang tua bijak memberikan gadget kepada anak. Wifi, mengontrol paket data, mengontrol listrik, mengontrol diberikan atau tidak. Jadi tidak ada alasan orang tua tidak mampu untuk mengontrol penggunaan gadget bagi anak. Pada saat anak menggunakan gadget, maka pilihlah program-program edukasi, kemudian aturlah durasinya, dan jangan lupa
berikan stimulasi, kita tanya, recalling apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapatkan, bagaimana caranya. Itu adalah bagian-bagian dari dukungan dan fungsi kontrol orang tua dalam memberikan school and home literacy environment. Kondisi saat ini di masa pandemi membuat anak-anak tidak bisa datang ke sekolah, sehingga guru tidak bisa memberikan kesempatan tatap muka di sekolah dan memberikan ruang bermain keaksaraan kepada anak. Oleh karena itu, guru berkomunikasi aktif dengan orang tua untuk tetap memberikan literasi keaksaraan yang tepat untuk anak di rumah melalui kegiatan bermain dan belajar di rumah. Dan yang keempat adalah apresiasi. Setiap pencapaian perkembangan bahasa anak harus kita berikan apresiasi. Setiap kemajuan terkecil, kemarin belum bisa mengungkapkan bahasa, mengungkapkan gagasan, mengungkapkan ide. Pada saat anak sudah berani bicara dan mengungkapkan gagasannya, maka kita harus tangkap basah kebaikannya, tangkap basah kemajuannya dengan memberikan apresiasi. Pada saat anak kemarin belum bisa membaca gambar, belum bisa menunjukkan huruf vokal. Pada saat anak mencapainya, maka jangan tunggu terlalu lama. Langsung kita berikan apresiasi karena itu bagian dari mendukung kepercayaan diri anak untuk menaiki tangga-tangga perkembangan selanjutnya. Fungsi orang tua dan guru dalam menciptakan lingkungan literasi ini sangat berpengaruh besar terhadap pencapaian perkembangan bahasa anak. Demikian pertemuan kita hari ini dengan materi perkembangan bahasa pada masa kanak-kanak awal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.